Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku semuanya? Baik. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu dapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa semua yang tidak hadir? Banyak. Salah satunya Bayu, Joy, siapa lagi? Wirda kenapa? Izin. Joy? Lilis kenapa? Lilis izin. Joy kenapa? Sakit. Baru siapa lagi? Hah? 4 orang? Ya. Ya, ada yang kurang sehat? Ada? Tidak? Ya, sudah siap belajar semuanya? Ya, kalau sudah siap belajar, kita mulai ya. Nah, materi kita hari ini itu adalah gerak melingkar beraturan. Coba lihat itunya. Ya, anak-anak semuanya, di materi gerak melingkar ini itu minggu lalu kita sudah belajar, yaitu gerak melingkar. Nah, sekarang kita masuk di gerak melingkar beraturan. Nah, pernahkah kalian lihat ban motor atau ban sepeda? Pernah lihat kan? Nah, bagaimana perputarannya itu? Ban depan dengan ban belakang. Sama. Hah? Sama tidak? Hah? Apakah sama ban depan dengan ban belakang? Nah? Perputarannya sama. Yang satu, yang depan. Yang mendorong apa? Ban depan atau ban belakang? Kenapa bisa kalau salah satunya dia diputar, yang lainnya juga ikut? Apakah ada yang menghubungkan? Apa yang menghubungkan? Hah? Apa? Nah, kalau ban sepeda yang sering kamu lihat, kalau ban sepeda, yang membuatnya terdorong apa? Yaitu adalah apanya? Rantai. Kalau gear itu apa DP fungsi? Yaitu ya
Ya, terima kasih sudah menjawab. Ya, beri aplaus dulu untuk Afifah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, gerak melingkar ini tidak bisa kita hilangkan ya, karena banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Nah, contohnya salah satu yang di depan kalian yang kalian pakai itu apa itu? Yaitu kipas angin. Di kepalanya kalian juga ada, kemudian di sampingnya kalian juga ada banyak kipas angin. Nah, itu menggunakan konsep gerak melingkar. Nah, bukan hanya kipas angin. Nah, itu adalah salah satunya saja. Nah, banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain juga adalah kencir. Kincir itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau yang dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh, apa? Kincir apa? Yaitu untuk menggunakan pembangkit tenaga listrik. Yaitu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu contoh dari gerak melingkar. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian yang kedua, dapat menentukan rumus matematis percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara massa benda dengan gaya sentripetal. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan antara kecepatan sudut dengan gaya sentripetal. Dan yang kelima, melakukan percobaan secara berkelompok dan berdiskusi untuk menyelidiki gerak melingkar yang menggunakan alat sederhana. Nah, kemudian yang keenam, yaitu menyajikan hasil percobaan gerak melingkar. Ya, sekarang coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Ya, kalian sudah lihat videonya? Nah, itu orang naik roller coaster. Nah, kenapa orang naik roller coaster itu tidak jatuh pada saat dia posisinya di atas? Karena selain menggunakan sabuk pengaman, apanya? Ya, jawaban kalian akan bisa menjawab setelah mengikuti pelajaran yang kita anukan sekarang, yang kita pelajari. Jadi nanti akan terjawab itu setelah kalian akan melakukan praktek sebentar. Nah, itu masalah yang pertama ya. Kenapa orang naik roller coaster pada saat posisinya di atas dia tidak jatuh? Selain menggunakan sabuk pengaman, bagaimana di konsep gerak melingkarnya itu? Ada ya hubungannya. Nah, kemudian yang kedua, sudah? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Iya.
kenapa air yang di gelas itu tidak tumpah pada saat gelasnya itu diputar? Karena apa? Airnya tidak sempat turun. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan pelajari yang ada di depan kalian. Nah, sekarang sebentar kalian akan melakukan praktek. Lakukan praktek ya, yaitu menggunakan alat sederhana. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, sudah? Ya, kalau semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya, ini ada LKPD-nya Ibu bagikan. Ibu tadi mau ambil. Ya, sekarang silakan baca LKPD-nya. Ya, di sini di LKPD ini kalian akan melakukan percobaan gerak melingkar, yaitu dengan menggunakan alat sederhana, yaitu gimana? Alat yang digunakan ada tali, kemudian mistar, beban, stopwatch, pipa sebagai pemegang. Ada tadi ini alatnya, boleh kalian lakukan. Nah, di situ kalian akan melakukan percobaan, yaitu ada 2 beban ya, yang beban 150 gram dengan beban 250 gram. Nah, silakan kalian lakukan. Nanti kalian melakukan percobaan ini diputar sebanyak 10 kali, itu dihitung waktunya. Oke? Ya, karena di sini alatnya cuma ada 2, jadi dari kelompok yang ini karena alatnya cuma 2, jadi bisa bergabung, diskusikan dulu dengan kelompokmu siapa yang akan melakukan percobaannya, kemudian siapa yang akan menulis datanya. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalian bagi tugas ya. Nanti di percobaannya jangan hanya 1 orang. Ya, per kelompok. Diskusikan dengan temanmu sekelompok. Atau supaya waktunya tidak memakan banyak waktu, jadi dari kelompokmu perwakilan saja siapa yang mau ambil datanya nanti. Kan yang kalian hitung itu adalah waktunya. Waktunya setiap 10 kali putaran. Nanti tinggal bagian saja, bagi waktu. Bagian tinggal baku bagi saja. Yang lain menulis data. Ya, kelompok ini ada masalah? Ya, silakan apa? Ya, dihitung panjangnya ya. Panjangnya dihitung. Yang pertama adalah panjang jari-jarinya tuh airnya itu
30 cm, kemudian yang kedua itu 50 cm, kemudian yang berikutnya adalah 70 cm. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan kelompokmu, siapa yang melakukan percobaan, siapa yang 10 kali putaran, Bu. Iya, 10 kali putaran. Dihitung waktunya. Nih, pas dia mulai satu putaran, ditekan stopwatchnya, kemudian pas dia sampai 10 itu dimatikan. Nah, satu beban itu 3 kali. Satu beban 3 kali. Yang masa bebannya 150 dengan 250. Oke? Silakan lakukan percobaan. Ya, ini ada masalah? Itu. Iya, jam 11 satu. Pakai beban itu. Iya. Ya, guys. Mana belum habis semua, Mister. Ya, mana semua tadi, Mister? Ini kelompoknya mana misternya? Nggak tinggal, Ibu. Ya Allah. Ya, yang lain baca-baca sudah DP kajian literatur. Bisa dilihat-lihat LKPD-nya. Kajian literaturnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, yang bekerja jangan hanya satu orang, karena di akhir pembelajaran itu ada penilaian ya, yaitu penilaian sikap yang dinilai itu kedisiplinan, kemudian keaktifan kalian. Kalau kalian hanya duduk diam, ya otomatis berarti kalian tidak dapat nilai. Kemudian kerjasama. Jadi harus kerjasama dalam melakukan percobaan. Ya, 2 kali ya. Jangan sampai dilupa DPN. Ya, di kegiatan ini tuh waktunya hanya Ibu kasih 20 menit. Karena sebentar itu kalian harus presentasi juga. Oke? Ya.
Ya, yang lain baca-baca memang DP kajian literatur. Ini baca-baca DP kajian literatur. Ini ada masalah? Aman. Itu beban yang keberapa sudah? Yang 500. Yang Dan berarti yang 250. Iya. Yang anu tadi sudah? Yang belum ada. Oh, masih dipakai. Ya, yang lainnya baca-baca memang DP kajian literatur untuk menjawab DP. Sudah? Ya, kalau sudah silakan selesaikan, ada tugas yang perlu kalian hitung-hitung. Ya, kalau sudah selesai menghitung waktunya, yang kalian cari itu adalah periode, kemudian frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Nah, untuk menentukan periodenya, persamaannya itu adalah waktu per jumlah putaran. Nah, N-nya itu sama dengan berapa? N-nya berapa yang digunakan? N yang di LKPD berapa yang digunakan? Jumlah putaran berapa? Tidak, jumlah putaran yang kalian lakukan percobaan tadi berapa kali? Yaitu 10. Jadi N yang kalian gunakan di situ adalah 10 T per N. Ini apa sudah? Apa? Ini di belakang ini. Yang terakhir. Yang ini dulu selesaikan. Ya. Nanti di akhir kalau sudah selesai itu nanti sebentar diskusi. Presentasi. Silakan hitung periodenya, kemudian frekuensi, kecepatan linearnya, dan percepatan sentripetal. Ya, waktu yang Ibu kasih itu untuk mencari itu hanya, karena ini waktunya hanya 55 menit. Jadi dibagi, kalian melakukan percobaan sekian menit, kemudian sebentar presentasi. Iya, T itu periode. Ya, silakan Bu, lihat di kajian literatur ini. Buka. Sudah buku, sudah robe. Ya, harus kerjasama ya. Kerjasama. Karena yang Ibu nilai itu disiplin, kemudian kerjasama, keaktifan kalian. Kenapa? Oh. Ya, ada masalah? Ibu, Ada? yang bacanya dari mana Ibu? Bacanya Mencari apa? Apa? Mencari kecepatan. Ya, silakan buka bahan ajarnya itu, bahan ajarnya.
Untuk menghitung silakan lihat di bahan ajarnya atau boleh kalian lihat di papan tulis itu ada untuk persamaan periode T sama dengan waktu per jumlah putaran, kemudian menentukan frekuensi jumlah putaran per waktu, kemudian kecepatan linear itu V sama dengan 2pi R dikali F. Nah, pi yang kalian gunakan itu 3,14 saja. Pi yang digunakan 3,14. Kemudian kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dikali F. Percepatan sentripetal ya, silakan dicari. Ya, diskusikan ya. Yang lain harus ikut. 2 dikali 3. Diskusi dengan teman kelompoknya. Jangan hanya 1-2 orang yang bekerja. Semuanya harus ikut. Yang 10 kali putaran ini tuh N. Iya, 10 kali putaran sama dengan N-nya. Berarti ini udah dihitung satu-satu. Iya. 95 kali 3,14. Iya, satu-satu. Satu beban itu kan 3 kali. Pertama 30 cm, kemudian 50, kemudian 70. Jadi dihitung satu-satu untuk periodenya. Kalau sudah hasilnya ini terus di sini. Iya. Kalau sudah dapat hasilnya tuliskan di tabelnya itu. Yang untuk masa 30 ini masa 150 dengan 250. Ya, dimasukkan satu-satu. Oh, Ibu, cara menghitung yang ini berarti Mana? ini tabel yang 250 gram yang 150 gram. Kan ini beda tuh. Berarti pertama kali lagi. Iya, satu-satu dihitung. Di sentimeter ini terus bisa jadi meter lagi. Iya. Ya, jangan lupa karena di situ satuan yang kalian gunakan adalah 30 cm, itu menggunakan satuan meter. Jadi dikonversi 30 cm itu sama dengan berapa meter? Di apa dia? Kalau untuk sentimeter mati Pak. Pak mati DP itu. Kalau konversi satuan dari sentimeter ke meter ya Pak, dikali atau dibagi? Dibagi. Bagi berapa? Bagi berapa? Satu tangga dia naik dibagi berapa? Kalau 2 tangga 100. Itu naik berapa tangga? 2. Jadi berarti harus dibagi 100 ya. Ya. Kenapa? Kalau termasuk bagi kan jadi 2 meter di sini. Iya. Hasil dari meter yang 30 cm sama dengan berapa meter? Hasilnya tuh tulis di situ. Iya. terima kasih. Iya, sama. Ya, waktunya mengerjakan LKPD itu Ibu kasih waktunya 25 menit. Waktu untuk mengerjakan LKPD 25 menit. Karena sisanya itu kalian harus presentasi.
Ya, boleh buka-buka. Kalau yang ada datanya boleh cari-cari di internet untuk kajian literaturnya. Karena buku hanya 2 ya, boleh dibuka-buka. Ya, nanti di akhir pertemuan Ibu akan umumkan siapa kelompok yang aktif. Sama dengan minggu lalu. Jadi siapa yang kelompok yang aktif akan Ibu berikan apa ya? Ada hadiah. Gula-gulaan. Gula-gula. Akan Ibu berikan penghargaan. Ya, ada masalah? Ya, kerja sama ya, jangan hanya 1-2 orang yang kerja. Ya, silakan dihitung. Ya, karena bahan ajaran cuma 1, untuk mencari bahan materinya kajian literatur boleh kalian buka-buka di Google. Nah, itu jangan lupa diisi tuh. Ya, kerjasama. Ya, yang lain baca ini materinya. Tuh, dilihat-lihat. Ada masalah? Ada? Ini di sini loh. Jawabannya. Jawabannya ini. Iya. Di sini jawab. Nanti kan sebentar tinggal kamu bacakan saja. Iya. Kalau pas presentasi. Ini dari kumpul. Dikumpul. Dari jawabannya. Iya. Nomor 3 nih, Bu. Buatlah kesimpulan dari hasil presentasi kalian. Nanti sebentar, nanti kalau pas habis ya. Iya.
Jadi nanti kalau sudah habis presentasi, kalian simpulkan hasil dari yang kalian dapatkan itu, kalian masukkan di situ. Ya boleh cari di kalian untuk kajian literaturnya, cari di internet. Ini kenapa? Kenapa kurang sehat? Ini kenapa? Sudah selesai? Sudah. Ya, Ibu lupa masukkan tadi situ ada kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya 2pi dikali F. Itu ada di papan tulis. Ya. Kenapa? Oh iya. Ini saya coba kan. Ini Iya. 2pi dikali F. Tulis di bawahnya aja. 2 kali. Oh, di sebelahnya. Kali. Mana? Voltage. Ntar. Ya. Hasil yang terendah dari ini dulu boleh begini Bu. Apa itu? Yang pernah dicari dulu tuh ini nomor 1. Ya terserah. Sesuai dengan apa yang kamu anukan. Iya, tulis di situ aja. Di bawahnya ada apa? Iya. Kalau tidak cukup, ya, di bawahnya kan masih ada. Ini kenapa? Cari aja apa yang jadian. Ya. Kenapa?
jam 2. Berapa menit itu? 40. Ya, 10 menit lagi waktunya mengerjakan LKPD. Hah? Iya. Tapi ada itu. Ada masalah? Ada? Ya, pi-nya yang digunakan 3,14. Sudah? Ini sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, kenapa? Ini F-nya diambil dari sini, Bu. Iya, F yang kamu cari tadi, yang kamu dapat. Oh. Percepatan sudut satuannya radian ya. Radian. Kecepatan sudut radian per sekon. Ya, jangan lupa satuannya. Satuannya dimasukkan. Nah, kalau periode satuannya apa? Periode satuan apa? Apa satuannya? Terus lupa semua lagi nih. Ya. Ya, silakan lihat itu. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Berarti kalau waktu yang diperlukan itu satuannya apa? Satuannya adalah sekon. Nah, untuk satuan frekuensi. Frekuensi apa? Yaitu adalah hertz. Apa frekuensi? Satuan frekuensi yaitu adalah hertz. Oke, terima kasih. Nah, kalau ada yang mau jawab, Ibu lupa tadi Pak sampaikan ya, kalau ada yang mau bertanya,
silakan acungkan tangannya. Kemudian kalau ada yang mau jawab, silakan angkat tangannya juga. Oke? Ya, siapa yang tahu satuan dari kecepatan linear? Ya. Ya, siapa? Ya, siapa yang tahu apa satuan dari kecepatan linear? Ya, siapa? Siapa? Apa? M per S. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Afifah. Nah, kalau kecepatan sudut, siapa yang tahu kecepatan sudut? Apa red itu? Angkat tangan siapa? Red itu apa? Satuan dari apa? Percepatan sudut satuannya red per. Angkat tangan siapa? Jangan jawab satu kali. Jadi supaya ditahu siapa. Siapa? Apa Sabrina? Ya, ada yang lain? Ya, terima kasih sudah menjawab. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, siapa yang tahu? Kecepatan sudut. Kecepatan, bukan percepatan. Kecepatan sudut. Yaitu radian. Ya, angkat tangan siapa? Ya, Glenn. Yaitu radian per second. Oke, terima kasih sudah menjawab. Nah, kalau untuk percepatan sentripetal, percepatan sentripetal. Iya. Hah? Dari depan tuh. Yaitu meter per sekon kuadrat. Oke, terima kasih. Ya, sudah selesai dikerja LKPD-nya? Ya, kalau sudah, silakan presentasikan hasil apa yang kalian dapatkan. Ya, Ibu kasih waktu karena ini hanya 3 kelompok. Jadi waktunya itu satu kelompok minimal maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Ya, kelompok berapa dulu untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, kelompok berapa dulu? Ya, tiap kelompok mengamati ya.
Kemudian dibandingkan dengan hasilnya, nanti tiap kelompok itu beri tanggapan atau masukan kepada kelompok yang lain. Ya, yang lain mengamati. Jadi tinggal kalian bandingkan kenapa saya punya yang saya dapatkan dengan yang mereka dapatkan itu berbeda, nanti kalian berikan tanggapan. Jadi tiap anggota kelompok yang lain itu memberikan tanggapan, masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Boleh di depan sini Zila supaya kelihatan. Ya. Oh, ya di depan sini saja. Oke, boleh. Oke, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang gerak melingkar. Baik. Masa Ya, lanjut yang ke sana. masa beban yang kami temukan 250 gram. Masa yang pertama adalah 250 gram. Jari-jarinya 30 cm. Ya, dibacakan saja, nanti yang lain nanti Ibu tulis. Bacakan saja, nanti yang lain bertanggapi. Waktunya 5,17 sekon. Yang kedua, jari-jarinya diperpanjang jadi 50 cm dan waktu yang diperlukan 6,99 sekon. Yang ketiga, jari-jarinya 70 cm dan waktunya 7,84 sekon. 7,84 sekon. Masa yang kedua. Oh iya. Ini Berikutnya masa beban 150 gram. bacakan saja nanti. Jari-jarinya 30 Ya, yang lain cm dan waktu mendengarkan. diperlukan 5,20 sekon. Ya, bacakan. Yang kedua, jari-jarinya 50 cm dan waktu yang diperlukan 5,71 sekon. Yang ketiga, 70 cm dan waktu yang diperlukan 7,21 sekon. 7,21. Ya, periode yang dapat berapa? Dijelaskan. Iya, periode yang didapatkan. Periode yang kami dapatkan untuk masa beban 250 yaitu 0,517. Ya, satuannya apa? Sekon. Ya, satuannya sekon. Untuk jari-jari 50 cm yang kami dapatkan 0,699 sekon. Ya. Yang 70 cm
0,784 ekor. Ya. Di sebelahnya lagi ya. Ya, yang lain mengamati ya. Jadi nanti sebentar kalian beri tanggapan apakah sama dengan hasil yang kalian dapatkan atau bagaimana. Jadi boleh hasilnya itu kalian tulis di buku masing-masing. Oke, lanjut. Untuk massa beban 150 gram dan jari-jari 30 cm, periodenya 0,52. Jari-jari 50 cm, periodenya 0,571. Jari-jari 70 cm, periodenya 0,721. Ya, kasih cepat tadi kita baca karena waktu. Ya. Yang kedua, untuk massa beban 250 gram dan jari-jari 30 cm, frekuensi yang kami dapat yaitu 1,93. Untuk 50 cm yang kami dapatkan 1,43, yang 70 cm 1,27. Untuk massa beban 150 gram dan jari-jari 30 cm, frekuensi yang kami dapat 1,92. 50 cm 1,75, 70 cm 1,38. Ya, sudah. Ya, percepatan linear. Kecepatan linear. Kecepatan linear dari massa beban 250 gram dan jari-jari 30 cm yaitu 363,612. Jari-jari 50 cm 449,02. Jari-jari 70 cm 558,292. Untuk massa beban 150 gram, jari-jarinya 30 cm 361,728. Jari-jari 50 cm 549,5. Jari-jari 70 cm 606,648. Ya, sudah. Percepatan lagi. Kecepatan sentripetal. Percepatan sentripetal untuk massa beban 250 gram dan jari-jari 30 cm yaitu 4 Tahu berapa yang kamu tulis itu? 4, Iya, 4 berapa itu? 4,407. Berarti 4.000. 4.407, Koma 12. ih, Yang pertama 4.407,12. Yang kedua dengan jari-jari 50 cm 4.032,37. Yang ketiga 70 cm 4,452, ya waktunya cepat ya karena sudah habis waktunya. untuk massa beban 150 gram jari-jarinya 30 cm 4.361,59. Untuk jari-jari 50 cm 6.039,5. Untuk jari-jari 70 cm 5.257,45. Ya, sudah. Itu pertanyaan di bawah itu mana? Ayo cepat.
pertanyaan itu yang dijawabkan. Pertama, bagaimana hubungan antara kecepatan linear dengan frekuensi? Jika semakin besar frekuensi, maka kecepatan linear akan semakin besar juga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Kemana arah gaya sentripetal? Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda yang bergerak. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju ke titik lintasan melingkar. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Atau masukan dari kelompok lain? Ada? Ya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Waktunya, ya cepat ya. Ya, terserah kelompok mana yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 3. Dari massa beban yaitu 250 gram dengan jari-jari 30 cm. Ya, berapa itu? N 10 putaran. Yang 10 putaran yang singkat jadi 4,95. 4,95 baru. Kasih kuat di sana supaya teman yang lain pada dengar. Jari-jari 50 cm. 10 putaran 5,85. Yang 70 cm 7,10. 7,10. Oke. Yang kedua, massa beban 150 gram dengan jari-jari 30 kita masukkan 5,22. 5,22. Yang kedua 50 cm 6,81. Yang ketiga 70 cm 7,23. 7,23. Oke. Masa periode dari massa beban 250 yaitu 0,995. Ya, yang lain mengamati, mendengarkan. Jadi sebentar, kalau ada masukan silakan diberi masukan atau tanggapan atau ada pertanyaan. Ya, lanjut. Yang kedua, dengan jari-jari 50 cm kita mendapatkan periode 0,585. Jadi kamu bandingkan dengan kamu punya. Jari-jari 70 cm kita mendapatkan 0. Kamu bandingkan dengan dorong punya. Yang kedua, massa beban 150 gram kita mendapatkan periode yang pertama dengan 30 cm 0,522. Yang kedua dengan panjang 50 cm kita mendapatkan periode 0,681. Yang ketiga 70 cm 0,723. Yang kedua, frekuensi dari 250 gram kita mendapatkan 2,02. Yang kedua, dengan panjang 50 cm 1,70. Yang ketiga 70 cm 1,40. Apa sih? Dan massa beban dari 150 gram yang pertama dengan panjang jari-jari 30 cm kami mendapatkan 1,91. Yang kedua dengan panjang 50 cm kami mendapatkan 1,46. Yang ketiga dengan panjang jari-jari 70 Ya, yang lain mengamati. 1,30. Dan Kecepatan.
Kecepatan linear. Kecepatan Yang ketiga linear. kecepatan linear dari massa beban 250 dan jari-jari 30 cm, kami mendapatkan 380,568, dan yang kedua dengan panjang jari-jari 50 cm kami mendapatkan 533,8, dan yang ketiga 70 cm 15,44, dan massa beban dari 150 gram dengan panjang jari-jari 30 cm kami mendapatkan 359,844, dan yang kedua dengan panjang 50 cm kami mendapatkan 458,44, dan yang ketiga 70 cm kami mendapatkan 606,648. Dan yang keempat massa beban. Massa beban tulisannya siapa? ini Oh, percepatan sentripetal. percepatan sentripetal dari massa beban 250 gram kami mendapatkan 4.827,73, dan yang kedua 5.698,814, yang ketiga 5.410,94. Dengan massa beban 150, Percepatan sentripetal. percepatan sentripetal dengan panjang 30 cm kami mendapatkan 4.316,25, panjang 50 cm kami mendapatkan 4.023,34, dan yang terakhir dengan panjang jari-jari 70 cm kami mendapatkan 5.257,45. Dan bagaimana hubungan antara kecepatan linear dengan frekuensi? Hubungan kecepatan hubungan antara kecepatan linear dengan frekuensi. Hubungan kecepatan linear perbandingan lurus dengan frekuensi. Jika semakin besar frekuensi, maka kecepatan linear akan semakin besar juga. Apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Kemana arah gaya sentripetal? Gaya sentripetal merupakan gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Adapun percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Dengan kesimpulannya ini, Bu. Ya, sebentar nanti sudah. Ya, boleh disimpulkan. Presentasi kami. Boleh bilang itu. Ayo, boleh. Masih ada satu lagi. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar, dan pada dasarnya gaya berbanding lurus dengan massa. Pengaruh massa benda terhadap gaya sentripetal adalah semakin besar massa benda, maka semakin besar pula gaya sentripetal dan sebaliknya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Cari Pak Ilham, ada istilah Pak Imam. Cari Pak Ilham, bilang ada istilah Pak Imam dia. Ya, kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Glenn, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk massa beban 250 gram,
jari-jari 30 cm atau 0,3 meter, waktu putarannya 4,95. Untuk masa beban 250 gram, jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, 5,85. Masa beban 250 gram, jari-jari 70 cm atau 0,7 meter, waktunya 7,10. Untuk masa beban 150 gram, jari-jari 30 cm atau 0,1 meter, waktunya 0,22. Masa beban Berapa? 5,22. 5, Untuk masa beban 150 gram, jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, 6,81. Masa beban 150 gram, jari-jari 70 cm atau 0,7 meter, 7,23. Untuk periodenya, masa beban 250 gram, jari-jari 30 cm atau 0,3 meter, Ya, percepat sedikit deh, percepat sedikit karena waktunya belum habis. Ya, oke, lanjut. Masa beban 250 gram, kecepatan jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, periodenya 0,585. Kecepatan masa beban 250 gram, jari-jari 70 cm atau 0,7 meter, periodenya 0,71. Masa beban 150 gram, jari-jarinya 30 cm atau 0,3 meter, periodenya 0,522. Masa beban 150 gram, jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, periodenya 0,681. Masa beban 150 gram, jari-jari 70 cm atau 0,7 meter, periodenya 0,723. Untuk frekuensinya, masa beban 250 gram, frekuensinya jari-jari 30 cm atau 0,3 meter, 1,91. Masa beban 150 gram, jari-jarinya 50 cm atau 0,5 meter, frekuensinya 1,46. Masa beban 250 gram, jari-jari 70 cm atau 0,5 meter, frekuensinya 1,38. Masa beban 150 gram, jari-jari 30 cm atau 0,3 meter, frekuensinya 2,02 meter. Ini 0,2. Masa beban 150 gram, jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, frekuensinya 1,76. Masa beban 150 gram, jari-jari 70 cm atau 0,7 meter, frekuensinya 1,40. Sudah? Percepatan sentripetal. Masa beban 250 gram, percepatannya Ya, langsung saja, meter per sekon. untuk percepatannya masa beban 250 gram, 359,844. Masa beban 250 gram, jari-jari 50 cm, percepatannya 454,44. Masa beban 250 gram, jari-jari 70 cm, kecepatannya 606,648. Untuk Kecepatan sentripetal. Untuk kecepatan sentripetalnya, masa beban 250 gram, kecepatan linearnya 4316,26. Masa beban 250 gram, jari-jari 50 cm atau 0,5 meter, kecepatan sentripetalnya 4000
4.023,34. Masa beban 250 gram, jari-jari 70 cm. Ya, kamu cari juga tadi kenapa itu air di dalam anu tidak tertumpah? Apa anu pengaruhnya dengan Kecepatan sentripetalnya sudah di sudah. 20,73. Kenapa air dalam gelas tadi tidak tumpah pada saat dia diputar? Apa yang menyebabkan? Kecepatan linearnya sentripetalnya 5.698,84. Masa beban 190 gram, jari-jari 70 cm. Kecepatan sentripetalnya 5.410,94. Ya, sudah? Ya, dibaca. Ya. Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan frekuensi? Hubungan kecepatan linear berbanding lurus dengan frekuensi. Jika semakin besar frekuensi, maka kecepatan linear akan semakin besar juga. Kedua, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal dan kemana arah garis sentripetal? Kan sentripetal petal. Sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, disebut juga percepatan radial. Oke. Radian per Kemana second. arah gaya sentripetal? Gayanya selalu berarah melaju ke titik pusat lintasan melingkar. Oke, sudah? Ya, silakan duduk. Ya, ada tanggap. Presentasi dari kelompok. Oke. Sorry, sudah. Oke. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 dan terima kasih. Oke, ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, karena waktunya ini sudah mau selesai. Nah, sekarang kita lihat dari hasil apa yang kalian presentasikan tadi. Nah, untuk massa 250 gram itu waktu yang didapatkan itu berbeda-beda. Itu didapatkan berbeda-beda ya. Nah, untuk 250 gram kemudian 150 gram. Nah, kalau dilihat dari hasil apa yang kalian dapatkan tadi itu, bagaimana pengaruhnya massa dengan waktu itu? Bagaimana? Kalau dilihat dari hasil yang kalian dapatkan, ya. Kenapa bisa hasilnya beda-beda? Karena DP kecepatan karena kecepatannya itu atau gara-gara yang lain? Ya. Kan itu kan putarannya sama, toh? Ya, putarannya. Kenapa hasilnya bisa beda-beda? Ya, kenapa hasilnya bisa beda-beda didapatkan? Nah, kalau kita lihat dari massa 250 gram dengan 150 gram, apakah ada pengaruhnya antara massa dengan jari-jari itu? Apakah ada pengaruhnya? Tidak? Ada pengaruhnya tidak? Bagaimana hubungannya dengan massa? Kalau massanya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan apa? Bagaimana? Massa yang digunakan dengan waktu. Gimana? Ini kan kalau dilihat dari hasil yang kalian dapatkan, yaitu massa 250 gram dengan 150 gram itu kan beda-beda hasilnya toh. Nah, di sini kenapa bisa berbeda? Nah, sedangkan panjang yang digunakan itu atau jari-jari yang digunakan itu adalah sama, sedangkan massanya itu berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada pengaruh? Tidak? Besar massa benda maka semakin besar pula gaya sentripetal dan sebaliknya. Ya, karena semakin besar massanya maka Semakin besar
semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu percepatan sentripetal? Apa itu percepatan sentripetal? Merupakan gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan arahnya menuju pusat lingkaran. Yaitu gaya yang mengajak atau menarik benda hanya untuk ke pusat, mengarah ke pusat lingkaran. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat hubungan dari keduanya itu massa dengan percepatan sentripetal, semakin besar massanya, maka percepatannya juga semakin besar, atau sebaliknya, itu dia berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Nah, nah yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi hasilnya yang kalian dapatkan juga, yaitu percepatan dengan frekuensi. Nah, bagaimana hubungan dari keduanya itu? Kalau kita lihat dari hasil yang kalian dapatkan tadi setelah melakukan percobaan, yaitu semakin besar frekuensi suatu benda, maka kecepatan linearnya juga semakin besar ya. Nah, di sini Ibu ingin mengevaluasi jalannya pembelajaran kita hari ini, ya Ibu melihat ini masih ada siswa yang masih kurang aktif. Itu ya. Ibu masih melihat ada siswa yang masih kurang aktif. Nah, Ibu minta nanti untuk pembelajaran berikutnya itu harus ditingkatkan ya. Karena Ibu lihat ini macam kurang semangat. Kenapa? Karena lapar atau apa? Mengantuk. Ya, dua-duanya. Nah, kita akan memberi kesimpulan dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, tujuannya adalah mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Ya, percepatan sentripetal, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya. Siapa? Angkat tangan. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Jessica. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, dapat menentukan rumus matematis percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Ada yang bisa? Ada? Percepatan sentripetal. Rumus dari percepatan sentripetal. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, persamaan dari percepatan sentripetal tadi, itu yang kalian gunakan di rumus tadi tuh, yaitu A sama dengan Pi kuadrat per gitu. Gitu? Hah? Yaitu 2pi kuadrat per F atau V? V atau F? V
Tolong bedakan mana F mana V? V atau F? Ya, itu adalah V. V-nya adalah kecepatan linearnya. Oke, yang berikutnya menganalisis hubungan antara massa benda dengan gaya sentripetal. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, hubungan massa dan massa benda dengan gaya sentripetal. Ya. Semakin besar massa benda, maka gaya sentripetalnya juga semakin besar. Ya, karena waktunya tinggal sedikit ya. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi dulu ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, waktunya tinggal 5 menit, mau habis. Kerja saja. Kerja aja, orang kakak bilang waktunya tinggal 5 menit. Jangan lama, tinggal berapa menit waktunya. Sebentar. Ya, tunggu. Ya, kerja sendiri-sendiri. Ya, kurang berapa? Ya, cepat. Oh. Ya, kerja sendiri-sendiri. Ya, sambil kalian mengerjakan itu Ibu umumkan ya kelompok yang aktif pada pembelajaran kita hari ini itu yaitu kelompok 2. Kelompok 2. Beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Kelompok berapa? 2 atau 3? 3. Ya, kelompok 2. Ya, beri aplaus dulu kepada kelompok 3. Kelompok 2. Ya, silakan lanjutkan DP soal evaluasi. Ya, kerja sendiri-sendiri ya. Tanggal 2. Ya. Waktunya semua habis. Sudah? Nanti dikumpul satu kali saja. Ya. Ya, Ibu ingin menyampaikan minggu depan kita ulangan harian ya. Minggu depan kita ulangan harian, jadi jangan lupa belajar di rumah. Oke, dibaca-baca materinya. Bukan ulangan harian, sudah ujian semester karena kalian itu ujian semester itu tanggal 27. Jadi jangan lupa belajar. Oke? Jangan lupa belajar, materinya dipelajari di rumah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apakah kalian ada mengalami kesulitan? Ada. Ya, kesulitannya di mana? Ya, pada saat bahitung bakali. Ya, itu harus membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan kalian itu diburu dengan waktu. Ya, begitulah pembelajaran. Jadi kalian itu dilatih untuk memaksimalkan waktu. Itu ya. Nah,
Apakah media yang Ibu gunakan menarik atau tidak? Menarik. Ya, menarik ya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk semuanya karena kalian sudah antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, sebelum Ibu tutup, karena waktunya kita sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan itu kita diberi keselamatan sampai di rumah. Oke, ketua kelas. Oke, ketua kelas. Ya, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan.